pelayanan di Bekasi. Tuhan mempercayakan pengembalaan di sana. Tapi nggak besar seperti ini, saudara. Ini cukup besar. Kami di sana, daerah Bekasi itu walaupun pinggiran Jakarta, tapi masih masuk Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu untuk gereja-gereja itu yang sudah ada izin aja bisa dirobohkan. Ya, jadi ada yang cuma pakai ruko-ruko. Yang penting tetap kita beribadah di sana, saudara. Ya, yang penting tetap beribadah. Karena saya percaya besar kecil pasti Tuhan ada di tengah-tengah itu. Ya, tidak melihat banyak sedikit. Tadi Wel sudah bilang 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, saya Pak Jamie Paul ini saya pikir dulu pernah tinggal di Teling, bukan ya? Sorry Pak, soalnya ada kenalan saya Jamie Poli tinggal di Teling juga, jadi saya pikir orang Manado gitu tinggal di Teling. Saya merasa sukacita bisa ada di tengah-tengah saudara ya. Bahkan saya di Timika ini ya baru ini ibadah lah ya, karena saya baru 4 hari. Kalau kemarin ada persekutuan gitu. Ya ini memang gereja ya. Ya. Istri saya 1 saudara. Ya. Anak saya 4 banyak ya. Anak saya 4. Yang pertama sudah menikah, sudah punya anak 1. Dia dari IT, sarjana IT. Ya, yang kedua cewek, sudah nikah juga, ya sarjana ekonomi. Dan yang ketiga masih kuliah saudara, di Unsrat, Universitas Samratulangi Manado. Jadi dari Bekasi dia ke Manado, dia semester akhir. Doakan supaya tahun ini dia boleh selesai, ambil S1 pertanian. Gadis, boleh. Ya, yang keempat masih kecil dan itu proses buat saya. Ya, yang kecil itu baru berapa tahun. Istri saya tadinya Muslim, saudara. Ya, Muslim. Jadi luar biasa. Kita menangkan dia. Itulah cara Tuhan ya, mendapat kasih karunia. Di kami pelayanan di sana. Saya pun jadi hamba Tuhan ini enggak bercita-cita saudara. Ya, karena kami di Manado, mungkin kalau Pak Jimmy Manado kan Gemim kalau di sini apa ya? Protestan ya. Kayak Protestan intinya. Luar biasa. Tapi cara Tuhan luar biasa. Sebenarnya saya ada di Papua. Dari tahun 84 saya ada di Papua. Ya. Setelah tamat SMA 84 saya ada di Sorong, kota Sorong. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan tahun 84 sampai tahun 85. Tahun 5 pertengahan saya orang Manado bilang bakalai. Berantem ya. Saya dikeroyok. Akhirnya saya lari di Jayapura dengan kapal barang itu tahun 85 ya pertengahan lah. Sebenarnya saya ada di Papua. Tahun 86 87 saya ada sampai bulan Mei 87 itu saya ada di Jayapura kerja di sana. Tapi itulah cara Tuhan. Saya bekerja ya itulah cara Tuhan supaya rencana saya yang tadinya pingin jadi orang kaya. Pingin jadi orang kaya supaya memberkati gereja-gereja. Itu tujuan saya, saudara. Tapi rencana Tuhan lain dengan rencana manusia. Amin. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Sehingga lewat tahun 87 itu saya dihajar sakit. Sakit malaria saudara, tahun 87 itu. Saya sudah berobat kemana, dan itu perusahaan yang tanggung di Jayapura. Ya. Waduh, udah pindah sini, nggak sembuh malaria. Saya berjanji, Tuhan kalau kau sembuhkan saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, mau jadi hamba Tuhan. Boleh ya Pak Gembala saksi sedikit ya ini ya. Jadi hamba Tuhan. Akhirnya dari sana saya ke Jakarta tahun 87. Sampai di Jakarta
kan udah sembuh saya, saudara. Bukan pergi sekolah di Batu Malang, rencana dulu di Batu Malang yang di Beji. Gak jadi, saudara. Terpengaruh dengan dunia ini, artinya saya kembali ke pekerjaan semula, sekuler. Cuma berapa bulan kerja, dihajar lagi Tuhan, sakit. Di situ langsung saya ke Surabaya, sekolah di Surabaya intinya. Sudah sekolah, emang ini manusia ini memang lidah ini tidak bertulang, saudara. Ada ya lagu ya, memang lidah tak bertulang. Saya sudah keluar sekolah ini. Sudah keluar sekolah, cuma 6 bulan saya melayani. Bayangkan aja, saudara. Tarikan dunia itu luar biasa. Saya sudah sekolah itu, cuma 6 bulan saya melayani. Tarikan dunia itu luar biasa. Tapi rupanya rencana Tuhan juga, kalau saya pikir-pikir baik. Ya, karena apa? Ketika saya kembali ke pekerjaan dunia, bayangkan aja sudah sekolah itu. Karena saya pikir daripada setengah-setengah, daripada dunia rohani. Ya, Tuhan bilang orang yang, saudara, saya ambil keputusan, baik dunia. Disitulah saya bekerja dan disitulah saya ketemu istri. Rupanya walaupun saya tidak melayani kemana-mana, cari jiwa, Tuhan kasih satu jiwa yang luar biasa. Amin. Karena dia dari Muslim, ya, ketemulah di tempat bekerja. Secara ini mungkin orang ngelihat, kenapa kamu nggak melayani? Tapi rupanya ada maksud Tuhan juga untuk menangkan istri saya ini. Karena satu jiwa bertobat, seisi keluarga akan dimenangkan, saudara. Ya, lewat di situ. Tapi proses demi proses. Makanya tadi temanya itu apa itu? Tahun pembelaan Tuhan, ya. Dan tahun kemenangan, ya. Nah, saudara, setelah kita sudah nikah tahun 92 saya. Nikah tahun 92 sama-sama kerja, sama-sama dikeluarin. Istri sudah mengandung. Udah 7 bulan. Akhirnya saya pulangkan ke orang tuanya dulu. Karena apa? Ya sudah nggak ada kerja, kita kos. Mau bayar dari mana? Mau makan dari mana? Nah, ini rupanya memang rencana Tuhan itu indah sama saya. Kalau saya pikir sampai sekarang luar biasa. Rupanya lewat itu dia proses saya. Di situ saya banyak berlutut, berdoa, baca firman. Terus saudara, sudah lahir anak saya, istri saya, anak di kampung di Jawa. Emang lagu itu kadang-kadang nggak salah. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi saya pulangkan waktu hamil. Sudah lahir saya ajak. Tapi di situ saya berdoa. Di situ pun saya masih keras, nggak mau melayani. Saya masih kerja sekuler. Bahkan saya diterima di salah satu bank swasta. Ya, tapi tahun 97 itu ada 16 bank dilikuidasi, hancur. Disitulah saya benar-benar sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Karena apa? Sudah kerjain enak, diberhentikan, bukan diberhentikan, artinya bank ditutup, ya. Bank ditutup. Seperti begini hari Minggu, anak saya yang nomor 2, cewek, lagi ibadah. Ketika sudah mau selesai, dia main-main di pintu sama anak-anak lain. Terjepit jarinya. Itu tinggal kulit. Baru mau selesai, saya bawa ke dokter. Dokter bilang apa, saudara? Ini harus dipotong aja. Karena tinggal kulit, ini jari ini. Tinggal kulit. Tapi saya bilang, aduh dokter, jangan dokter. Tolong dokter, disambung, nggak bisa ini Pak. Ini sudah tinggal kulit begini, gimana lagi? Duh Tuhan, saya masih mikir-mikir renungan. Inilah lari dari panggilan ini. Kalau saya lihat ini lari dari panggilan ini. Tapi masih keras hati.
Saudara yang sudah berjanji, bernasar, melayani, jangan lari dari panggilan supaya nggak dituntut Tuhan seperti saya. Saudara bayangkan ketika itu saya bilang, dokter sambunglah, pokoknya saya orang tua, saya bertanggung jawab. Akhirnya dokter jahit, disambung. Singkat cerita, kalau saya saksikan panjang. Dalam 6 bulan itu agak hitam. Dokter bilang ini bagus. Saya bilang sudah hitam, udah mau busuk ini dok. Enggak, ini bagus. Singkat dari cerita saudara, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan. Tersambung lagi saudara, bisa nyambung lagi. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Secara pikiran saya tadinya dokter yang bilang harus ditong aja udah. Tapi saya bilang harus disambung. Saya lihat waktu dijahit itu, aduh menetes air mata karena cewek kan. Lihat dia teriak-teriak. Tuhan baik sama saya. Tersambung. Saya sudah berjanji. Berapa kali saya berjanji mengkhianati. Ya, ini ada itu lagu itu Victor Tarbat. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih. Berapa kali kita mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan. Banyak sekali saya dosa. Bahkan kalau saya pikir-pikir waktu saya di Jayapura itu masih muda, ketika terima gaji, saudara bukankah saya buat gereja atau hamba Tuhan, malah dulu beli bir yang masih pendek-pendek begini. Dan kehidupan, aduh kalau saya kehidupan yang kotor. Mungkin saudara kotor, saya lebih kotor. Tapi itu Tuhan mau pakai saya, dia cuci saya. Dia ambil dari lumpur dosa. Karena dia punya rencana yang terbaik saudara. Amin. Sehingga saya boleh berdiri tempat ini. Singkat cerita ketika sudah tersambung saudara, tangan saya, enggak lagi saya kerja, enggak lagi saya melayani. Memang kabal, orang Melayu bilang kabal. Kebal ya. Terakhir tahun 99 saya yang sakit saudara. Tahun 99 saya yang sakit. Itu sakit udah rupa-rupa. Tuhan ingatkan ketika saya di Jayapura itu mungkin 7 dokter saya berobat-obat gak sembuh. Itu di Bekasi pun terjadi seperti itu. Kesana ke rumah sakit sekitar 7. Satu waktu tengah malam. Saya sudah rasa udahlah kepala jantung sudak duk-dak. Langsung saya berlutut, Tuhan inilah aku. Suka-sukamu, terserahmu Tuhan. Udah pasrah saudara. Suka-sukamu Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Musa angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan inilah aku. Saya serius Tuhan mau melayani. Ya. Tahun 99 bulan Desember. Bulan Januari tahun 2000. Awal saya buka doa keluarga dulu. Belum kemana-mana. Doa keluarga. Baru ada satu keluarga. Ya, suami istri. Artinya memang dia agak kenal. Saya bukalah doa di rumahnya. Disitulah awal saya mulai melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mulai dari 2 jiwa saya merintis. Dengan 2 jiwa. Hanya suami istri. Bahkan ketika baru memulai tantangan datang. Lagi ibadah doa anak saya lari-lari tiba-tiba jatuh. Pluk. Saya nggak tahu apa. Saya berdoa tentang iman. Saya praktekkan iman saya. Kamu harus sembuh. Serangan-serangan jahat, kuasa jahat, apapun di rumah itu, saya tolak semua. Saya bawa lari. Mau nggak ke dokter lagi. Saya langsung pulang ke rumah. Sudah habis saya pulang ke rumah. Saya hanya berdoa. Saya tumpang tangan, Tuhan. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan akan sembuhkan anak saya ini. Terjadi kesembuhan saudara. Disitulah awal pelayanan saya mulai tahun 2000 sampai sekarang. Itu karena Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada manusia yang bisa tutup. Karena apa saudara? Di samping saya ada masjid. Kami di sana, aduh gimana ya, tidak sebebas seperti ini. Ya, makanya tadi saya bilang sama Pak Gembala, luar biasa hadirat Tuhan ada. Ya, ketika kita memuji Tuhan. Tuhan itu bertakhta di atas pujian orang Israel. Dan Tuhan bertakhta di atas gereja Betani di tempat ini saudara. Amin. Saudara, ketika saya mau ditutup,
Gereja mau ditutup. Masih beberapa orang lah, belum banyak. Datang suruh janggutnya panjang, saudara. Putih pakai. Dia yang menguasai masjid itu. Saya buka jam 7 pagi. Ini ngapain? Ada apa di sini? Saya cuma katakan ini pembinaan iman. Saya nggak bilang karena memang masih rumah, saudara. Pembinaan iman. Ini harus tutup ini, nggak boleh ini ribut-ribut sini. Ya, nggak boleh. Tapi saya bilang di depan saya itu saya memang Tuhan taruh di situ karena di depan saya itu banyak biliar, main biliar, banyak narkoba. Jadi Tuhan taruh saya di tengah-tengah begitu supaya biliar, narkoba dan segala macam mabuk-mabuk itu bisa terusir semua itu. Dan itu nyata sampai sekarang habis itu semua. Ya, lewat doa-doa kami yang ada di gereja itu, saudara. Habis. Nah, itu yang saya bilang ini. Berapa tahun kemudian ya, meninggal dia, saudara. Jangan coba-coba suruh tutup gereja, saudara. Amin. Jangan coba-coba. Ketika di samping saya kan Muslim juga. Ketika kami ibadah, dia putar keras kasidah. Lagu-lagu yang aduh Tuhan. Sabar. Biar Tuhan yang beracara. Tuhan bilang kamu diam aja. Keluaran 14. Aku yang berperang ganti kamu. Amin. Kamu diam saja. Keluaran 14. Diam saja. Biar aku. Rusak, saudara, tape-nya. Memang cara Tuhan luar biasa. Ya. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ini termasuk berisik, ribut, mengganggu. Tuhan punya cara. Dan akhirnya saya bilang, cobalah pindah ke sana. Karena ini sudah dekat masjid, agak ke sana Tuhan. Saya suka lewat ke kakak saya kira-kira berapa ratus meter. Ada tanah kosong situ. Masih agak sawah-sawah. Saya suka lewat di tanah itu. Terus saya datang di tempat itu, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, jadi tempat ini, tanah ini untuk rumah-Mu Tuhan. Apa yang kita injak? Yang penting motivasi benar ya, tujuan benar. Ya. Ketika saya injak Tuhan, tapi tidak langsung ya, artinya Tuhan saya rindu ini tempat ini untuk jadi rumah ibadah Tuhan. Dan ketika motivasi kita benar, tujuan benar, Tuhan pasti kasih. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, tapi nggak ada duit. Mau beli nggak punya duit. Tapi Tuhan beracara. Pak Haji saya bilang boleh kredit nggak Pak? Apain kredit? Yang punya Pak Haji. Itulah aku bilang kalau Tuhan sudah beracara nggak bisa ditahan, saudara. Amin. Nggak bisa ditahan. Pasti terlaksana. Pasti. Dan itulah saudara, kami boleh pakai walaupun nggak besar, tapi di situ sudah 23 tahun lah berdiri. Tapi kami nggak buka bilang gereja, tapi orang-orang sekitar dan itu sudah tahu itu gereja. Siapa yang bela saudara? Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana bisa kami bisa bertahan? Apalagi saya kebal, ya Tuhan semua. Oke, saya kasih satu ayat, kita lihat karena kita harus menang ya. Tahun pembelaan Tuhan dan tahun kemenangan. Kita ambil satu ayat. Kita buka Ayub 42. Saya rasa ini saudara sudah berapa kali dengar, sudah banyak kali. Ini dari Pak Gembala juga sudah disampaikan. Kita lihat kemenangannya, kemenangan ini. Ayub 42 ayat 1-2 kita baca. Ayat 1-2. Sudah? Kita baca sama-sama ya, cuma 1-2 ayat ini. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya kasih tema, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dalam hidup saya pribadi, jangan ke lain-lain dulu.
Ya, walaupun banyak proses. Oh, banyak sekali kalau saya mau saksikan, banyak sekali saudara. Bisa 2 jam, 3 jam. Banyak yang saya alami. Ini katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saudara. Walaupun kelihatan lambat, lama. Tapi tidak pernah terlambat kalau Tuhan menolong. Amin. Tidak pernah. Saya mengalami sendiri aja. Ya. Ketika mulai dari 2 jiwa. Aduh, banyak sekali proses saya saudara. Tadinya bisa bekerja mulai dari 2 orang, biasa terima gaji, sekarang nggak ada. Apakah kita harus pergi minta-minta? Enggak, Pak, nggak bagus. Nanti dia bilang, oh kamu pendeta minta-minta. Tunjukkan imanmu. Amin. Tunjukkan imanmu. Dan kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyertai. Amin. Tuhan yang akan menyertai saudara. Itu jangan jauh-jauh di saya pribadi. Mulai bertambah saya bikin persekutuan tambah orang. Satu waktu ya biasa saya cari jiwa jalan kaki. Kerja buat Tuhan terlalu manis biar ya biar pikul salib. Ya, banyak salib yang saya pikul, bukan kita bikin salib terus pikul ya. Ada banyak. Terasa Pak Gembala banyak mengalami. Bahkan saudara pasti didoakan satu persatu tiap pagi. Karena jiwa-jiwa saudara itu di tangan Pak Gembala. Pak Gembala selalu berdoa supaya kau bisa selamat. Karena Tuhan yang menyelamatkan, tapi Pak Gembala berdoa tiap hari. Supaya engkau tidak salah kiri ke kanan. Kalau sudah di sini saja saudara. Amin. Saudara, ketika saya mulai jalan kaki cari jiwa, ada orang dari luar cuma ikut ibadah. Tahun 2002 dia kasih saya persepuluhan. Bukan jemaat kita, cuma datang. Enggak banyak saudara, 80.000, saya masih ingat sekali. 80.000. Ya. Ada perpuluhan. Saudara, saya bilang sama istri biar kita nggak ada beras, nggak ada ini. Kita membeli sepeda ini. Supaya kaki ini nggak terlalu capek jalan kaki cari jiwa. Harus naik sepeda. Oh, tambah sukacita saya melayani Tuhan. Kalau tadi jalan kaki, oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan itu baik sekali. Tambah semangat melayani Tuhan. Amin. Tambah semangat. Oh, tambah jauh lagi perginya. Terus biasanya kalau anak saya, kan namanya kita perintisan saudara. Anak saya harus naik angkot. Saya bilang, Papa yang antar sekarang, kamu naik sepeda. Saudara, itu yang laki-laki tuh, waktu itu kelas 3. Tidak cukup dari situ, sampai di situ. Tahun 2002. Tahun 2004 saudara, ada anak sekolah minggu. Orang tuanya di Protestan. Anaknya diantar sekolah minggu di kita. Ibu ini orang Batak, bapaknya orang Padang. Tapi dimenangkanlah orang Padang ini. Anaknya mereka bawa di tempat kami. Saya nggak tahu apakah mereka suka pergi ke sana terus anaknya aja yang titip di sini. Mungkin pikiran tidak, tapi saya berpikiran positif. Berarti Tuhan punya rencana dia bawa sini. Harusnya kan dibawa juga ke AKBP begitu ya di Protes. Tapi kok anaknya taruh di, oh ada rencana Tuhan. Satu waktu mamanya ngomong begini, Pak Pendeta Hengki, tolong doa Pak Pendeta Hengki. Kalau proyek bapaknya tembus, saya kasih mobil Pak Pendeta Hengki. Kita hamba Tuhan dibilang begitu saudara. Langsung tambah berlutut, bukan cuma berdoa, saya puasa juga. Saya tambah dan puasa. Doa dan puasa, besar kuasanya. Amin. Saya tambah Tuhan, ini janji Tuhan. Karena saya pernah ada yang janji saudara, suruh doain rumah saya. Ketika laku, dia lari. Diam-diam, tanpa sepengetahuan. Iya, sudah laku, pergi. Tapi lihat akibatnya, saya ketemu stroke.
Iya, setelah saya ketemu udah stroke, tapi tetap saya mengasihi. Kita nggak boleh marah ya. Stroke saudara. Sudah janji dia. Kita hamba Tuhan. Sudah janji dia kalau laku rumah mau memberkati. Pergi diam-diam, nggak tahu kemana. Giliran ketemu stroke, pindah lagi dekat kita. Sekarang anak mantunya tetap bekerja di kita. Nah ini yang tadi yang saya bilang ini, ibu ini doain Pak Pendeta Hengki. Saya doa sungguh sampai berdoa. Saudara, gol saudara. Proyeknya gol. Dia datang, Pak sekalian persepuluhan. Pak terima kasih Pak, doa Bapak. Itu semua karena Tuhan saya bilang, bukan karena saya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya bilang itu karena Tuhan Yesus, bukan saya. Cuma ibu suruh doakan saya. Ya saya hamba Tuhan berdoa aja. Soal mau jawab ataunya kan urusan Tuhan Pak. Dan Tuhan tahu. Dia bilang ini STNK-nya, ini kuncinya, ambil mobilnya. Haleluya saudara. Tapi bukan mobil baru ya saudara. Mobil second. Mobil second. Kalau sudah disuruh begitu jangan lama-lama saudara. Bisa berubah. Iya bisa berubah. Teman saya di Bekasi ada orang kasih rumah. Dia kasih rumah sudah 10 tahun pakai. Karena sertifikat tidak dikasih, diambil lagi. Saya ketika dikasih langsung dia bilang ini BPKB-nya Pak. Berarti sah saudara. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus saudara. Karena kalau dia cuma kasih STNK sama kunci itu cuma kasih pinjam. Masih nama dia pegang BPKB, pemiliknya dia. Tapi ketika dia kasih, saya langsung bilang, Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Tapi saya kan masih merintis sebelum tahun 2002 atau 2004. Saya bilang beli bensin saya belum mampu. Beli ban saya belum mampu. Saya tanya, Ibu ini kalau saya jual kira-kira boleh nggak Bu? Lah kan saya sudah kasih. Terserah Pak Pendeta, suka-suka Pak Hengki gitu kan. Suka-sukanya mau apain, yang penting saya sudah kasih. Saya lagi membangun di atas. Ya, kami memang nggak besar kecil. Saya bangun. Saya bilang saya mau jual nih mobil ini. Buat tambah pembangunan gereja. Saya belum mampu mau beli bensin. Mau beli beras aja susah. Apalagi mau beli bensin karena baru 2004. 2004 baru 3 tahun. Merintis dari 2 jiwa. Saya jual, saya tambah pembangunan. Dan ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan akan utamakan kita juga saudara. Amin. Utamakan Tuhan. Saya teringat di tahun 2002 juga ya. Saya bikin Natal. Saudara di Natal itu ada yang kasih apa? Perempuan cincin, kasih cincin sama suratnya. Saya bilang sama istri saya, jangan. Ini ujian buat kita. Kita jual untuk pekerjaan Tuhan. Terlalu dahsyat kalau dengan Tuhan saya lihat terlalu ajaib saudara. Ada banyak sekali pertolongan kalau saya mau ceritakan. Tapi di sini dikatakan aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal saudara. Amin. Ketika teman saya pendeta ngomong sama-sama pendeta sesama biskota dilarang saling mendahului sebenarnya. Ya itu ada di kalau di kota Jakarta kan suka sesama biskota dilarang saling. Dia katakan kepada saya begini, dia sudah agak senior. Brur, main di sini, pindah aja ke Lampung, susah nanti kasih kuliah anak. Dari mana? Ini namanya membatasi kuasa Tuhan. Amin. Terlalu kecil kita kalau pikir begitu. Ya, terlalu kecil. Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita ayah. Terlalu kecil, melemahkan iman saya. Tapi saya tidak mau dengar omongan-omongan seperti itu. Saya tetap membuktikan bahwa Tuhan yang saya layani, Tuhan yang Bapak itu yang layani sama. Yang sanggup memberkati kita. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Amin. Di situ saya percaya. Buktinya saudara, bukan apa-apa akhirnya anak saya Tuhan izin mau 3 sarjana saudara. Dari mana? Hamba Tuhan. Gaji 30 hari. Bahkan sudah 30 hari, tapi di sini tidak ada saya. Sudah baik dengan jemaat, masih ngomong di sana sini. Pak Gembala begini-begini.
Tapi di sini jemaat yang baik-baik semua. Amin. Iya, saudara. Oh, kita sudah berbuat baik. Ngomong lagi, nanti kita selalu berdoa buat dia supaya usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati. Ini masih aja ngomong gembala. Bahkan ketika saya mau membangun, gak usah. Persembahan mana cukup. Dilihat persembahannya, saudara. Persembahan kita makanya gak cukup. Tapi kan kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Yang sanggup memberkati kita. Dan itu saya melihat rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya, saudara. Amin. Dan saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Dipaksakan kehendak Tuhan itu. Amin. Walaupun kelihatan lama-lambat, tapi tidak pernah terlambat Tuhan menolong. Haleluya. Saya banyak mengalami, saudara. Kalau saya mau cerita, aduh banyak. Ayub diproses luar biasa. Dia orang yang saleh, orang yang jujur, menjauhi kejahatan. Tapi diproses. Diproses. Bahkan coba kita lihat di Ayub ya. Ayub 1, saudara. Ayub 1 saya baca ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Yus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjauhi bumi, menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung.
Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara melihat, Ayub ini orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Tapi iblis datang merongrong dia, kira-kira seperti itu. Ya, orang yang kaya, terkaya sebelah timur. Ya, kita melihat bagaimana proses Ayub ini. Kalau dipikir dia orang yang saleh, jujur dan jauh kejahatan, tapi anak-anaknya ini, anak-anaknya saudara, anak-anaknya sering pesta pora, makan-makan, ya, makan-makan, bukan bikin ibadah, malah makan-makan pesta pora. Kalau di sini pasti, kalau makan-makan pasti persekutuan ya, omsel, bagus. Tapi kalau hanya pesta pora, jadi saman noh, ya, makan, kawin mengawin. Ya, sehingga datang air bah. Nah ini kita melihat mereka pesta pora, airnya ya mati semua anaknya. Datang 4 penjuru, kira-kira angin puting beliung lah, dari utara, selatan, timur, barat, habis. Ayub sudah kehabisan hartanya, semua yang dimilikinya, masih ditimpa dengan sakit yang penuh. Bisul-bisul, luka-luka semua, gatal-gatal semua. Saudara bisa bayangkan kalau kita hamba Tuhan, gembala bisa terjadi seperti itu. Dijauhkan ya Pak ya. Tapi ini cuma firman yang kita baca, bagaimana Ayub seperti itu. Pasti orang bilang, pasti Pak Gembala itu sudah berbuat salah. Pasti orang kan berpikir seperti itu. Apalagi orang yang marah-marah. Syukur, syukur. Tapi kalau orang yang bela hamba Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan gembala. Amin. Tapi orang yang marah, syukur. Saudara, saya tahun 2021, kalau saudara melihat di HP saya ini, saya kena COVID. Yang namanya COVID Delta. Tahun 2021. Tadinya saya nggak percaya, saudara. Tadinya saya tidak percaya. Saya baru dari Manado waktu itu, di Bolmong, pelayanan KKR di sana, saudara. Tapi itu yang terjadi. Bahkan baru habis apa tuh namanya? Vaksin saudara. Karena kita di sana kalau divaksin gimana? RT itu udah suruh-suruh. Tapi saya pikir adalah kita mengalir aja bersama Tuhan. Walaupun ada pro kontranya. Ya ada pro kontranya. Ya. Akhirnya habis itu malah saya kena COVID. Kena COVID dan parah saudara. Rumah sakit penuh semua. Penuh. Saya karena sudah 3 hari di rumah panas, nggak turun, nggak ada rasa makan. Anak saya bawa ke rumah sakit. Itu pun dapat swasta. Itu saya baru masuk itu udah 1 juta. Belum obat dan segala macam. Saturasi saya, kalau nggak salah tinggal berapa, 80 kalau nggak salah. Yang suka apa ya, di sini kan suka jepit itu apa itu namanya. Ya pokoknya ya saturasi apa itu Pak namanya. Ya seperti itu. Jadi nggak mau, akhirnya ada puskesmas, teman istri saya ada ibu situ, Pak coba aja ke rumah sakit umum. Tapi di situ pun penuh semua. Tapi saya datang aja. Saudara, jangankan di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit sudah penuh orang semua. 2.000 orang. Banyak sekali itu. Masih di luar udah banyak yang meninggal. Satu di ini saya sini udah meninggal saudara. Saudara bisa bayangkan. 2 hari saya di luar, dimasukkan saya ke gawat darurat. Dimasukin saya di gawat darurat. Karena apa saudara? Saya tidak ada penyakit paru-paru. Tapi ketika saya batuk, yang keluar itu darah segar. Tapi mereka tahu. Jadi mereka curi-curi saudara. Curi-curi waktu. Ya, dimarah, dilarang, tapi mereka punya, saya nggak tahu iman anak saya 2 ini. Karena mereka tahu saya sudah tak berdaya, kurang pakai kursi, dorong sana buang air. Ganti-gantian mereka masuk untuk itu saya.
Mereka tutup kuat-kuat ini. Mereka masuk. Mau suapin saya. Ya, saya mau dimasukin di tempat isolasi. Sudah 6 hari saya di gawat darurat. Tahu saudara kalau sudah diisolasi itu tinggal dibungkus pergi saudara. Kalau sudah diisolasi itu nggak ada lagi yang jaga. Itu tinggal 4 orang atau berapa. Kalau di situ sudah, anak saya disuruh tanda tangan. Tanda tangan. Saya bilang jangan nak. Karena kalau kamu sudah tanda tangan, sudah nggak saling lihat, sudah goodbye saudara. Dari situ udah pergi, dibungkus. Perawat-perawatnya takut, semua takut waktu itu. Memang benar-benar parah. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang banyak sekali saudara. Dikit-dikit banyak pendeta yang kena. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ketika sudah 2 kali saya disuruh ke isolasi. Makanya kita harus menang ya, kemenangan ya. Saya katakan kepada dokter, saya tidak mau di situ. Saya bilang sama anak saya jangan tanda tangan. Tapi dengan lemas ya, bukan segar dalam nggak mau saya situ. Bayangkan aja saudara. Saya sampai mimpi sudah melayang-melayang. Udah nggak tahu saudara. Udah melayang-layang saya. Dia paksa saya tidak mau. Saya mau keluar. Mau kemana? Palengkong kemana? Nggak bisa. Karena ke RT pun rukun tetangga pasti ditolak. Gak mau. Tapi saya ingat firman Tuhan. Oleh bilur-bilur kamu akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya bukan asal ngomong. Oleh bilur-bilur kamu akan sembuh. Saya beriman. Saya nggak mau situ. Saya bilang saya mau keluar. Mau kemana? Ya pokoknya biarlah saya ke rumah gitu. Tapi walaupun orang RT juga situ nggak mau terima saudara. Anak saya ada mobil saudara. Ayo Pak pulang. Tapi saya bilang gimana kalau kita ke rumah, Bapak ini pasti ditolak, gitu kan? Masih ada bekas-bekas infus semua. Saya bilang coba kita masuk di rumah sakit yang kecil. Saya masuk di rumah sakit yang kecil, ya itu di kecamatan. Antar Bapak di situ. Kita swab ulang, saya bilang. Tapi ketika saya menunggu swab di dalam mobil KAC, saya berdoa, saya baca Alkitab. Sampai 3 fatsal saudara. Saya baca Alkitab 3 fatsal. Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Air jadi anggur. Saya percaya ini hamba-Mu Tuhan. Saya bukan hanya berkata di mimbar harus beriman, harus percaya. Tapi saya sendiri tidak beriman dan tidak percaya. Saya membuktikan Tuhan. Saya tunggu sekitar 2 jam lah lebih. Hasilnya saudara, karena sudah habis saya. Itulah mujizat Tuhan terjadi saudara. Ketika keluar hasilnya apa saudara? Baru saya dari rumah sakit positif. Keluar negatif. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Itu tahu gak saudara? Saya baca 3 pasal. Dimasuk saya tambah lagi 1. Karena menunggu hasil. Tuhan tolong. Makanya suka baca Alkitab saudara. Amin. Suka baca Alkitab coba angkat tangan. Oh haleluya. Haleluya. Oh. Belum semua ya, nah apa-apa. Nanti saudara pulang suka baca Alkitab. Saudara, terjadi saya langsung kirim di grup RT, rukun tetangga, ketua RT. Saya negatif sehingga saya boleh pulang. Boleh datang di rumah. Tapi masih ada oksigen saudara saya bawa. Karena oksigen yang di rumah sakit itu cuma bisa 8 jam. Sudah susah cari oksigen. Mahal lagi saudara. Makanya kalau saudara masih bernafas, itu luar biasa. Amin. Kalau saudara beli sangat mahal. Nafas saudara itu, nafas kita semua itu sangat mahal. Kita masih bernafas itu karena Tuhan semua. Amin. Daripada beli, saya beli. Sudah sulit dicari kemana-mana. Tapi itulah kemurahan Tuhan semua saudara. Setelah sudah sembuh, saya di atas. Kan belum ada gereja saudara, kita kan gereja di atas saudara. Punya rencana. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tuhan tahu rencana Tuhan sama saya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal saudara. Ya, sehingga saya boleh melayani. Oh kalau saya mau cerita banyak sekali. Di dalam perintisan pun saya belum cerita tadi. Ketika anak meminta makan, saya nggak punya beras.
Istri saya cari duit, memang kita nggak ada duit. Dulu Indomie itu baru harga 375. Saya ingat, istri saya cari-cari dapat 500 rupiah. Beli Indomie. Ada nasi dari kemarin yang sudah mau basi. Istri saya masak, campur nasi yang mau basi. Saya tanya kepada anak, enak nak? Enak pak. Ya, anak saya nomor 1, nomor 2 itu luar biasa saudara. Ada banyak mengalami yang namanya perintisan. Tapi jangan saya berpuasa, berdoa, Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk kirim beras 1 karung saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami nggak punya lauk ikan, Tuhan punya cara. Hujan-hujan, Tuhan bisa kirim lele loncat-loncat sampai di depan kita saudara. Bayangkan aja Tuhan punya cara. Ada banyak sekali mujizat saya alami saudara. Karena dia bilang, kamu itu jahat dulu. Kamu itu seperti Rasul Paulus, bengis, ingin membunuh orang Kristen. Kamu itu jahat. Tapi orang-orang yang jahat yang Tuhan mau cari. Amin. Orang-orang yang jahat Tuhan tangkap. Daud pun pernah berbuat salah saudara. Dia jatuh, bahkan Uria disuruh piring paling depan. Istrinya dia ambil. Saudara, itu luar biasa. Tapi Tuhan sangat mengasihi Daud. Amin. Dipakai Daud. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Amin. Tuhan adalah setia dan adil. Dia tahu. Dia tahu apa persoalan pergumulan saudara siang hari ini. Dia tahu. Kita boleh bersandiwara. Tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Amin. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Makanya siapa itu Ahmad Albar bernyanyi. Dunia ini panggung sandiwara. Hanya panggung sandiwara saudara. Kita boleh bertopeng tapi Tuhan tahu semuanya itu. Haleluya. Tuhan tahu semua isi hati kita. Dan saya tetap hanya melayani Tuhan. Dan saya lihat bukan artinya Tuhan memberkati. Bahkan saya bisa hilang motor. Saya ingin menangkan orang Manado yang sudah lahir di Bekasi. Saya ingin menangkan dia karena dia narkoba. Saya ajak, saya kasih ke meja. Tapi istri saya bilang begini, "Pak, kok mata dia jejelalatan?" Artinya, kok dia masuk di dapur begini, kok matanya begini-begini. Saudara, ternyata saya yang gak peka. Istri saya sudah ingatkan. Maka sini kalau ada bapak-bapak, istri sudah ingatkan, saudara harus terima saudara. Itu tandanya. Karena apa? Ketika istri sudah ingatkan, saya masih pakai ego saya. Gak apa-apa, positif aja. Ya. Singkat dari cerita, saya memberkati ada jemaat tapi bikin di gedung. Saya mau fotokopi, waktu itu mau bikin lagu-lagu, susunan acara. Saya pergi, tapi saya lupa kertasnya ke tempat fotokopi. Mau perbanyakkan, saya suruh balik bawa motor. Untung motornya sudah lunas saudara, kredit saudara. Tapi sudah lunas, dibawa lari sama orang itu. Dibawa lari, kita ingin menangkan jiwa, aduh Tuhan. Saya datang ke orang tuanya. Pak itu sih, itu bawa itu. Aduh udah banyak dia bikin begitu. Udah kalau dapat potongnya lehernya. Wah ini orang tua kok suruh potong. Tapi saya lapor polisi saudara. Tapi saya pikir udah cabut aja lah. Daripada nanti percuma juga. Ya mau kasih balik kemana dia sudah jual. Ya. Nah itu saudara. Beda dengan istrinya Ayub. Istri Ayub cuma suka yang senang-senang saja. Coba kita lihat di Fatsal 2 saudara. Fatsal 2. Ya saya baca ayat 7 ya. Ayat 2. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara lihat. Istrinya hanya mau yang senang-senang, tapi istri di sini baik-baik semua. Ibu-ibu di sini baik-baik semua. Tadi kalau istri sudah ingatkan, peka kita saudara.
Ya, jangan kita kan laki-laki, kita kan imam, kita kepala. Jadi merasa saya hebat. Mari kalau kita ambilin, apa itu hilang motor saya. Istri sudah bilang hati-hati, sudah ada kode, hati-hati. Nah, Ayub istrinya udah habis hartanya, badannya ditimpa luka. Apa dia katakan? Kutuki alam. Cuma mau yang senang, saudara. Dia sudah hilang harta, dia tetap bersyukur, saudara. Pak, sampai jam berapa nih? Ya, kalau sudah, ya kasih. Saudara, saya pernah memberkati orang, saya nggak sebut suku. Jam 9 sudah ibadah pemberkatan nikah. Ya, cuma 1 jam lebih, karena dia bilang cepat Pak, gitu kan. Ya, udah. Saya diajak, nah saya baru kali itu ikut acara suku itu. Rupanya saudara di sana, aduh panjang sekali mereka apa? Saling berbalas-balasan, saudara. Saling berbalas-balasan. Aduh, ini kok pesta ini lebih hebat dari ibadah ya. Jadi ibadah 1 jam cuma 10 menit. Ini pesta sampai sore. Sampai saya nggak tahan. Gini-gini aja saya duduk. Aduh, lama banget ini. Tapi hari ini kita pesta dengan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Saudara, engkau punya masalah masih banyak. Punya masalah pergumulan seperti Ayub. Tetap setia dan berdoa. Percaya Tuhan pasti kasih kemenangan. Haleluya. Kalau Ayub Tuhan tolong, saudara juga Tuhan akan tolong. Haleluya. Kalau Ayub diberkati 2 kali lipat, saudara mungkin kau teguh, setia, beriman, mungkin lebih dari 2 kali lipat, saudara. Tuhan berkati saudara. Amin. Firman Tuhan, saya boleh angkat 1 pujian? Boleh? Ya. Kaulah segalanya. Kaulah segala